Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kaji kita yang berjudul besar 3 misi utama umat Islam. Kita sudah membahas misi pertama, yaitu misi pembebasan manusia dari penghambaan sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allah Ta'ala. Misi yang kedua, membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Nah, kali ini kita akan membahas misi utama umat Islam yang ketiga, yaitu ibta'athanallahu linukhrijan nas min juril adyani ila adlil islami. Kami umat Islam diutus ke muka bumi ini oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan manusia dari kelaliman berbagai agama menuju keadilan al-Islam. Saudara sekalian rahimakumullah, di dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas tegas berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, barang siapa mencari din selain al-Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala din tersebut, dan dia di akhirat bakal termasuk orang-orang yang merugi. Saudara sekalian rahimakumullah, kita biasanya kalau mendengar kata din mengartikannya sebatas makna agama. Agama dalam pengertian yang sempit, yang menyangkut urusan keyakinan dan urusan peribadatan secara individual. Padahal makna kata din sangat luas. Mungkin ungkapan dalam bahasa Inggris lebih mewakili makna kata din, yaitu way of life, jalan hidup. Jadi misi utama umat Islam yang ketiga adalah memastikan bahwa umat manusia keluar dari kelaliman berbagai tawaran jalan hidup yang ada di muka bumi ini untuk hanya menuju jalan hidup yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana manusia menerima dengan penuh keridhaan, penuh keyakinan akan jalan hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-Islam ini, dinul Islam ini, niscaya dia akan merasakan keadilannya. Dia akan keluar dari kondisi kelaliman yang ditawarkan oleh berbagai adyan, berbagai way of life selain Islam, untuk merasakan keadilan al-Islam. Saudara sekalian rahimakumullah, perkara ini menjadi sangat penting karena kita sedang menjalani era yang paling kelam dalam sejarah Islam. Kita hidup sekarang ini pada babak yang keempat dari 5 rangkaian babak era akhir zaman menurut hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW. Babak keempat ini adalah babak kepemimpinan mulkan jabariyan, para penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka sekaligus mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Di babak ini kita merasakan begitu banyaknya tawaran-tawaran adyan, tawaran-tawaran jalan hidup, way of life, yang orang-orang kafir yang sedang memimpin dunia ini mereka tawarkan kepada kita. Kita mengenal adanya agama-agama lain sebagaimana agama Islam dengan sebutan-sebutan resmi agama, seperti kita mengenal ada agama Yahudi, Nasrani, agama Hindu, agama Buddha. Tetapi way of life, jalan hidup yang ditawarkan bukan hanya yang jelas-jelas resmi bernamakan nama agama. Ada juga yang dengan sebutan-sebutan isme-isme, seperti yang kita kenal ada nasionalisme, ada komunisme, ada liberalisme, ada kapitalisme, ada sosialisme, kemudian ada faham-faham seperti demokrasi dan lain sebagainya. Semua ini ingin menawarkan jalan hidup yang sesungguhnya bila kita ikuti sepenuhnya, kita akan mengalami dan menderita kondisi penuh dengan kezaliman dan kelaliman. Saudara sekalian rahimakumullah, oleh karenanya kita umat Islam harus meyakini bahwa misi utama kita adalah menyelamatkan umat manusia ini dari berbagai din buatan manusia untuk hanya kembali mengikuti din yang digariskan Allah Ta'ala. Dan perkara ini menjadi sangat masuk di akal bila mana kita ingat
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, sang pencipta, pencipta segenap hal yang ada di muka bumi ini, di kolong langit, di atas bumi ini, maka sudah sewajarnya Allah taala yang paling mengetahui, paling mengerti jalan hidup seperti apa yang pantas untuk manusia yang diciptakan oleh tangannya sendiri ini. Adapun kalau manusia berusaha merumuskan jalan hidup, ideologi, faham, ajaran untuk sesama manusia, pasti ada kepentingan dirinya di dalamnya. Tidak mungkin tidak. Oleh karenanya, ketika kita mendengar misalnya ada ungkapan seperti demokrasi dengan Islam tidak bertentangan, demokrasi harmonis dengan Islam, bila ucapan ini keluar dari mulut orang yang bukan muslim, seperti mulut pejabat Amerika Serikat yang kemarin berkunjung ke Indonesia, dalam hal ini menteri luar negerinya Hillary Clinton, maka ini bukan perkara yang aneh. Kenapa? Karena orang ini tidak mengerti Islam. Dia tidak mengerti bahwa Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Khabir, Al-Alim, yang maha teliti pengetahuannya dan maha mengetahui segala sesuatu. Tetapi yang kita sayangkan bila mana ucapan ini keluar dari mulut seorang muslim, bahkan tokoh Islam, dengan ringannya dia mengatakan demokrasi dengan Islam tidak bertentangan. Padahal ini suatu hal yang aneh sekali. Tega-teganya membanding-bandingkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha sempurna, dibandingkan dengan apa yang dibuat oleh manusia yang sudah barang tentu penuh kekhilafan, penuh kelemahan. Dan lagi saudaraku rahimakumullah, andaikan demokrasi dengan Islam tidak bertentangan, yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah mengapa yang dipilih adalah demokrasi? Kenapa bukan Islam yang dipilih kalaupun memang tidak bertentangan? Nah, kita khawatir bahwa mereka-mereka yang melontarkan kalimat-kalimat yang ingin menyelaraskan dinul Islam dengan berbagai adyan buatan manusia, berbagai jalan-jalan hidup buatan manusia, adalah sebuah ungkapan sedang mengungkapkan sesuatu yang bertolak dari inhizamun dakhili, bertolak dari internal defeat, mentalitas pecundang yang sudah muncul di dalam diri karena begitu kagumnya, karena begitu tidak berdayanya menghadapi sistem-sistem dunia dewasa ini yang memiliki landasan ideologi yang aneka ragam itu. Akhirnya karena sudah sangat lemah menghadapi itu semua, semangat yang dia gunakan adalah semangat mentalitas pecundang. If you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan, sudahlah gabung saja dengan mereka. Tidak, saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan hal seperti itu. Oleh karenanya Nabi, walaupun dalam kesendiriannya, walaupun dalam minoritasnya bersama para sahabat menghadapi mayoritas musyrikin, beliau dengan tegar, beliau dengan mantap tetap hanya menyerukan satu kalimat saja, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang mencerminkan kelengkapan dinul Islam, kelengkapan way of life jalan Islam ini. Nah, saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu menegakkan ketiga misi utama umat Islam. Kami ulangi kembali. Yang pertama, ibta'athanallahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li ibadatillahi wahdah. Kita umat Islam ini diutus Allah Ta'ala ke muka bumi untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi yang kedua, ibta'athanallahu linukhrijan nas min dayyiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kita umat Islam diutus Allah Ta'ala ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, saudaraku rahimakumullah, misi utama umat Islam adalah ibta'athanallahu linukhrijan nas min juril adyani ila adlil islami. Kita umat Islam diutus Allah Ta'ala ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari kelaliman berbagai jalan-jalan hidup buatan manusia menuju jalan hidup al-Islam yang penuh keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.